Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya di kolam pemancingan. Sebenarnya tempat ini sudah sering dipakai di beberapa video, mancing. Hanya saja ketika teman-teman bertanya apakah mancing di kolam atau bukan, memang tidak saya jawab. Nah, sekarang saya jelaskan bahwa ini memang kolam pemancingan, yaitu kolam Sumber Jiki. Kebetulan kita sekarang bersama pemilik kolam, jadi Pak Masur. Nah, kolam ini sudah 5 tahun, 5 tahun, Pak. Nah, 5 tahun dulu diisi ikan teruman. Banyak teruman. Nah, itu waktu teruman sistem pemancingannya cak mana itu? Belum mancing ya? Belum untuk mancing. Cuma untuk peliharaan baik. Mulai pemancingan setelah teruman itu dipanen berarti. Tapi memang sambil sawah. Sambilannya sawah, padi ya. Jadi padi dan masih ada padi. Sewaktu diisi teruman, sebenarnya kolam ini sudah ada tanaman padi. Jadi sudah ada tanaman padi. Kemudian teruman dipanen. Pengelolanya diganti dengan bibit ikan mas sama nila. Dan itu kalau biasa kita kenal dengan sistem mina padi. Jadi memang menggabungkan ternak ikan mas dan nila sambil bercocok tanam padi. Nah, karena tempat ini sangat luas, jadi di sini di samping ikan nila dan ikan mas yang baru dibudidayakan, masih banyak ikan liar. Jadi ikan liar itu ikan gabus, ikan betok, ikan puta, atau ikan-ikan seperti ikan betutu. Jadi di sini walaupun kita namanya mancing kolam, tapi sebenarnya sama seperti mancing liar, karena sensasinya pun hampir sama. Kita belum tahu ikan yang makan pancing ini ikan mas atau bukan. Dan umpan pun bervariasi karena target ikan juga bermacam-macam. Nah, sistem di kolam ini selain ikan makan liar, sebenarnya biasa diberi makan roti yang sudah expired. Jadi roti expired itu kebetulan tidak sulit untuk mendapatkan karena sudah di sini ada pabrik roti. Karena di sini dekat dengan pabrik roti, jadi Pak Masur sering beli roti BS, Roti BS itu harga berapa itu? Sekarung 10.000 sekarung. Nah, 10 kilo. Isi 50 kilo. Jadi 50 kilo roti seharga 10.000. Nah, karena ikan di sini sering diberi makan roti, otomatis mancingnya pun lebih gampang pakai umpan roti. Nah, rotinya lain. Nah, pakai roti seperti ini, roti bolu. Kalau ini kebetulan merek Baroka. Ini yang sering dipakai untuk umpan. Roti ini tinggal dihamburkan untuk makanan ikan. Biasanya sehari diinjak berapa kali? Setengah karung sehari. Roti ini lumayan 50 kilo, 10.000. Dan jadi di kolam ini juga otomatis yang mancing tidak perlu bawa umpan, karena umpan sudah tersedia banyak di kolam. Umpan roti inilah, roti ini kita hancurkan lagi, dicampur sedikit air biar bisa lekat ke mata kail. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah Final. diremas-remas hasil roti tadi. Di samping roti ada umpan lain, umpan alami, itu cacing. Kebetulan cacing banyak di sini, tinggal gali di bawah pohon pisang di pinggir kolam. Itu untuk umpan cacing. Jadi untuk mancing di sini tidak perlu bawa umpan, sudah tersedia. Sekarang teknik mancing. Di sini mancing di kolam ini
tidak pakai uang masuk, ya Pak. Nah, jadi kalau di tempat lain biasanya ada uang masuk, Iya, uang pendaftaran ada. uang pendaftaran, uang parkir. Ini bebas, tidak ada biaya lain-lain. Jadi cuman bayar ikan yang didapat. Kalau mancing tidak dapat ikan tidak perlu bayar. Jadi ikan yang dapat ditimbang, jadi 35.000 per kilo. Sekilo 35.000. Itu untuk semua jenis ikan. Jadi keuntungannya untuk semua jenis ikan. Ikan apapun yang didapat, entah itu patin, nila, ikan mas, ikan gabus, betok, dan masih ada sisa-sisa teruman sama 35.000 per kilo. Di samping mancing, ini memang cocok tempat refreshing. Jadi di sini juga disediakan minuman, ada kopi, ada teh. Nah, sambil karena kita sudah nyium teh, kita pesen teh dulu. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi di kolam pemancingan ini, di samping biaya cukup bayar ikan yang didapat 35.000 per kilo, juga disediakan makanan. Jadi kita bisa pesan mie, bisa pesan minuman, harganya pun sangat murah ya untuk kolam pemancingan. Untuk refreshing keluarga, enaknya di sini ada dua pondok, dan sudah direncanakan nanti dibangun satu lagi pondok di tengah. Jadi cocok untuk sekeluarga nongkrong sambil mancing untuk akhir pekan. Di pemancingan ini sebenarnya banyak sudut-sudut konten. Jadi sebenarnya saya mengambil video untuk konten mancing di satu kolam ini, tapi banyak pojok-pojok untuk konten. Contohnya di pondok ini. Di pondok ini kita bisa mancing ikan nila, ikan mas, dan ada pondok satu lagi bisa mancing ikan patin. Dan kalau menargetkan ikan betok juga ada kolam-kolam kecil. Di samping, di pinggir sawah ini ada kolam-kolam kecil. Bahkan kalau kita ingin suasana sungai kecil, di sini ada perahu. Jadi kita bisa mancing di atas perahu. Jadi bisa kelihatan seperti di sungai kecil, bisa tampilan seperti di tengah sawah. Jadi sudut pandang untuk konten kita tidak akan kekurangan bahan, apalagi sekarang cuaca ekstrim. Sebenarnya saya dan tim biasa mancing di laut ya. Ini sama angler Kaspul. Nah, kami biasa mancing di laut karena cuaca hujan terus menerus. Jadi kita tidak punya waktu. Cuaca ekstrim, hujan terus, badai, mancing ikan lais juga lagi badai di sungai-sungai, itu takut kita karena hujan terus ini. Jadi untuk kebutuhan konten kadang saya habiskan waktu di kolam saja, dan kebetulan ikannya banyak variasi.
Kepala Len. Kepala Len. Bukan nih, oi, oi. Gitu. Bah, mantap. Oke, Her. Sip.